Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ANOVA One Way. Apa yang harus kita pelajari mengenai ANOVA One Way? Yang pertama, mengenai pengertiannya. Yang kedua, mengenai tujuan uji. Yang ketiga maksud saya mengenai prosedur uji, dan yang keempat mengenai latihan soalnya. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu. ANOVA atau analisis variance, kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai ANOVA, Analysis of Variance, adalah suatu teknik statistik yang memungkinkan untuk mengetahui apakah dua atau lebih main populasi bernilai sama dengan menggunakan sampel dari masing-masing populasi yang akan diujikan. Kemudian untuk kelebihan dari ANOVA ini sendiri adalah dalam menguji beda main, ANOVA ini tidak hanya terbatas pada main 2 sampel saja, namun dapat digunakan untuk menguji kesamaan atau perbedaan rata-rata buah populasi yang berdistribusi normal. Jadi kita punya beberapa asumsi dasar tentang analisis varian itu sendiri. Yang pertama, populasinya berdistribusi normal. Kemudian pengambilan sampel dilakukan secara acak dan setiap sampelnya independen atau tidak terikat oleh sampel yang lainnya. Kemudian yang ketiga, populasi di mana nilai sampelnya diperoleh memiliki varians populasi yang sama. Setelah itu, ANOVA itu sendiri punya 2 jenis. Yang pertama ANOVA One Way dan yang kedua ANOVA Two Way. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis varian satu arah. Mengapa dinamakan analisis varian satu arah? Karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan yang merupakan pengaruh dari satu faktor saja. Secara garis besar, ANOVA satu arah ini sering disebut rancangan acak lengkap. Selanjutnya, mengenai tujuan dari ANOVA. Mengapa kita menggunakan ANOVA? Kita akan membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Kemudian kegunaan dari ANOVA itu sendiri adalah untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi dari hasil penelitian. Nah, jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampelnya dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Kemudian, ANOVA satu jalur ini dapat melihat lebih dari 2 kelompok data. Nah, selanjutnya untuk prosedur ujinya. Prosedur uji dari ANOVA pada slide ini kita akan membahas secara manual. Yang pertama, langkah-langkahnya kita akan merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Pertama, hipotesis H0. H0 ini kita definisikan sebagai main K populasi atau K yang lebih dari 2 berdistribusi normal. Itu adalah sama. Nah, bisa dilihat di sini. H0-nya bisa dimisalkan mu1, mu2, mu3 sampai dengan mu-K sama. Kemudian untuk hipotesis H1, di antara K populasi K yang lebih dari 2 terdapat main populasi yang berbeda atau minimum ada 1 tanda sama dengan yang tidak berlaku. Nah, di sini H1-nya disebutkan minimum ada 1 tanda, berarti boleh di sini atau boleh dituliskan 2 kali atau semuanya boleh menggunakan tanda sama dengan yang tidak berlaku untuk tidak berlaku. Yang kedua adalah mengambil sampel acak dari K buah populasi. Di sini terdapat tabel 1 data pengamatan K buah populasi.
Di sini ada populasi 1, 2, dan 3. Data hasil pengamatannya bisa ditulis dengan X1 sekian-sekian. Kemudian jumlahnya bisa dituliskan atau disimbolkan dengan J1, J2, J3 hingga JK. Kemudian rata-ratanya X bar 1, X bar 2, X bar 3 hingga X bar K. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah menentukan besarnya taraf signifikansi alfa. Di sini bisa kita gunakan alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Tergantung permintaan soal yang akan kita uji. Kemudian langkah yang keempat adalah menggunakan statistik F-Fisher dengan analisis varian dalam bentuk tabel 2. Tabel 2 akan kita tampilkan pada slide selanjutnya. Di sini terdapat F hitung. F hitung itu adalah variasi antar kelompok dibagi varians dalam kelompok. Biasanya disingkat dengan VAK per VDK. Dengan VAK, variansi antar kelompok sama dengan A, sama dengan sigma kuadrat, sama dengan NS X bar kuadrat. Sama dengan juga N jumlah K, J sama dengan 1, X bar J dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan K min 1, dengan DK nya adalah K dikurangi dengan 1. Nah, ini lanjutan dari uji secara manual. Untuk ukuran sampel yang sama, maka berlaku VDK seperti rumus seperti ini. Tetapi untuk ukuran sampelnya yang tidak sama, maka berlaku seperti rumus ini. Bedanya hanya pada bagian penyebutnya. Kalau sampelnya sama, penyebutnya Kn-1. Kalau sampelnya tidak sama, penyebutnya sigma Ni dikurangi 1. Nah, keterangan dari simbol-simbolnya untuk X bar adalah mean dari semua mean sampel. Kemudian untuk X bar J, mean sampel ke J dengan J-nya 1, 2, sampai K. XIJ adalah nilai data observasi ke I dari sampel ke J. Selanjutnya, yang kelima adalah kriteria pengujiannya. Bagaimana ketika kita setelah menguji, kita akan menentukan bagaimana hasil uji yang akan kita simpulkan. Nah, untuk H0 ketika diterima, F hitungnya adalah kurang dari F alfa K-1 dengan Kn-1. Untuk tolak H0 jika F hitungnya lebih dari. Nah, ini adalah tabel 2 tadi, analisis variansnya. Ketika dirangkum akan menjadi beberapa rumus seperti ini. Di sini ada rata-rata, antar kelompok, dan dalam kelompok. Di sini kita tinggal menggunakan rumus-rumus yang ada di tabel ini. Selanjutnya, untuk yang keenam adalah mengambil kesimpulan berdasarkan langkah 4 dan 5. Dan yang ketujuh, jika H0-nya diterima, maka pengujiannya akan berakhir, mendapatkan sebuah kesimpulan. Namun jika H0-nya itu ditolak, maka dapat dilakukan dengan uji lanjutan. Nah, uji lanjutan yang akan kita gunakan adalah uji LSD setengah alfa. Maaf, di sini terjadi kesalahan. Seharusnya uji LSD setengah alfa atau biasa kita sebut less significant difference. Nah, yang telah kita katakan sebelumnya bahwa ketika H0 itu ditolak, maka akan dilakukan uji yang namanya LSD atau less significant difference. LSD 1 min setengah alfa sama dengan T1 dikurangi 1/2 alfa Kn min 1. Dan rumusnya seperti ini.
sama dengan VDK. VDK tadi adalah varians dalam kelompok. Kriterianya dari LSD adalah membandingkan antara X bar I dan X bar J. Dengan X bar I ini tidak sama dengan X bar J, dan rumusnya seperti ini. Nah, setelah dianalisis menggunakan uji LSD, akan menemukan akhir dari kesimpulannya. Selanjutnya adalah akan disajikan contoh mengenai analisis varians. Nah, di sini ada soal mengenai diterapkannya pembelajaran matematika menggunakan 3 model yang berbeda, yaitu PBL, PJBL, dan DL. Kemudian dilakukan tes, akan diperoleh hasilnya seperti ini. Dengan sampel ke 1, 2, 3, 4 tertera pada tabel ini. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, dengan ANAVA selidiki apakah ada perbedaan di antara 3 mean score di atas dengan ketiga model tersebut. Bila terdapat perbedaan, maka ujilah dengan uji lanjutan. Kemudian selidiki model pembelajaran manakah yang terbaik. Kemudian gunakan alfanya 5%. Nah, di sini kita akan membahasnya dan menggunakan pengujiannya 3 cara, yaitu cara manual, cara dengan Microsoft Excel, dan dengan cara SPSS. Yang pertama terlebih dahulu menggunakan cara manual. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya X bar 1 28, X bar 2 24, dan X bar 3-nya 23, dan X bar salah totalnya 25. Kemudian langkah-langkah analisisnya. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan rumuskan uji hipotesisnya. H0-nya μ1, μ2, μ3, H1-nya paling sedikit ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian, sampel acaknya dari 3 buah populasi itu, taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Kasus ini terdiri dari 3 perlakuan. K sama dengan 3 dengan masing-masing memiliki jumlah sampel yang sama. N-nya sama dengan 4. Kemudian kita gunakan statistik F untuk menguji perbedaan antara 3 mean score itu. Nah, ini adalah cara manualnya dengan varians antar kelompok. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan data-datanya yang telah diketahui dan hasilnya adalah 28. Kemudian varians dalam kelompoknya kita masukkan yang diketahui ini ke dalam sini. Hasilnya adalah 3,78. Nah, kenapa kita mencari VAK dan VDK? Karena kita akan mencari F ini. Karena rumus dari F adalah varians antar kelompok dibagi varians dalam kelompok, sehingga didapat hasilnya 7,41. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, bahwa ANOVA tolak H0 jika F hitungnya lebih dari F alfa K-1 Kn-1. Kita hitung terlebih dahulu F alfanya. F alfa K-1 Kn-1 hasilnya 4,29. Sedangkan F hitungnya adalah 7,41, sehingga F hitungnya ini adalah lebih dari F tabel 4,29. Maka dalam kasus ini H0-nya adalah ditolak. Artinya ada perbedaan di antara ketiga mean score hasil belajar dengan ketiga model tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa ketika H0 itu ditolak, maka diadakan uji lanjutan, namanya uji LSD. Nah, untuk uji LSD sendiri tidak kita bahas secara manualnya. Kita akan langsung masuk ke ANAVA dengan Microsoft Excel. Untuk langkah-langkah lebih lanjutnya, di PPT ini sudah saya jelaskan mengenai urutan langkah menggunakan Microsoft Excel.
Namun untuk memperjelas pemahaman teman-teman, maka kita akan mempraktekkan menggunakan Microsoft Excel-nya. Kita akan ketikkan data-datanya seperti ini, model 1, model 2, model 3 seperti pada tabel soal. Kemudian klikkan data, pilih data analyze, pilih ANOVA single factor dan klik OK. Nah, input ringnya di sini adalah dari sini hingga sini, dari keseluruhan datanya. Kita inputkan seperti ini. Nah, kemudian kita klikkan labels in first row. Alfanya kita gunakan 0,05 karena yang diketahui 0,05. Kemudian untuk output ringnya kita ketikkan terserah di sini, misalkan di sini. Nah, sudah diisikan semua pada tabel ANOVA-nya. Kemudian kita klikkan OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari analisis variansnya. Terdiri dari dua tabel, summary dan ANOVA. Summary ini terdiri dari group, count, sum, average, variance dari masing-masing modelnya. Pada output tabel ini akan menampilkan informasi secara deskriptif dari data skor ketiga kelompok model ini. Nah, setiap model ini memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu 4. Untuk rata-rata skor tes tertinggi berturut-turut adalah dengan model 1, model 2, dan model 3. Nah, pada tabel yang kedua atau tabel ANOVA ini adalah muncul hasil analisis data untuk pengujian hipotesisnya. Perbedaan rata-rata 3 populasi dengan menggunakan UGF. Nah, didapatkan UGF-nya adalah 7,4. Nah, kita analisis, terus kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, di sini ada analisis yang sudah saya buat. Hasil akhirnya seperti ini. Tabel ANOVA ini punya F 7,4 dan row value-nya adalah 0,013. Nah, untuk row value atau nilai signifikansi dari ANOVA tabel tadi adalah 0,013 yang artinya kurang dari nilai alfa yang diketahui 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak. Sama dengan yang setelah kita lakukan pada cara manual, H0-nya juga ditolak. Ini artinya kesimpulannya itu minimal ada satu model lagi dari ketiganya yang berbeda. Nah, itu analisis menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya adalah analisis varian menggunakan SPSS. Di sini telah kita tuliskan tahapan-tahapan menggunakan SPSS beserta dengan contoh screenshot-nya. Namun untuk mempermudah atau memperdalam SPSS-nya, maka kita akan mengujinya secara langsung. Nah, di sini telah dipunyai data seperti contoh soalnya. Kemudian kita namakan model 1, model 2, model 3. Skor tesnya seperti ini dan modelnya seperti ini. Untuk variabel view-nya semua tipenya adalah kita gunakan numerik. Kembali lagi ke data view, kita klik analyze, kemudian compare means, one way ANOVA. Kemudian akan muncul tabel one way ANOVA. Untuk kotak dependent list kita masukkan skor tesnya ke sini. Kemudian untuk kotak faktornya kita masukkan modelnya ke sini.
Nah, setelah itu klik option. Nah, di sini akan muncul beberapa kotak, tinggal kita checklist yang bagian deskriptif dan yang lainnya kita abaikan. Setelah itu kita klik continue dan kita klik lagi bagian post hoc. Post hoc ini adalah lanjutan apabila ANOVA one way nanti setelah diuji hasilnya adalah H0-nya ditolak, seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya menggunakan LSD. Untuk yang lainnya kita abaikan. Terus kita klik continue. Setelah semuanya sudah selesai, kita klikkan OK. Nah, kita tunggu sebentar. Akan muncul mengenai hasil dari uji menggunakan SPSS. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel deskriptif, tabel ANOVA, dan tabel yang menggunakan LSD. Tabel yang deskriptif ini adalah output dari hasil analisis yang menampilkan deskriptif dari ketiga skor kelompok model tadi. Nah, setiap model di sini memiliki jumlah yang sama, yaitu 4. Kemudian untuk rata-rata skor yang tertinggi itu pada model 1, kemudian kedua dan ketiga, sama seperti saat kita menggunakan Excel. Kemudian tabel yang kedua ini adalah tabel ANOVA-nya yang akan kita analisis, dan tabel yang ketiga multiple comparison ini adalah yang LSD-nya. Nah, saya akan kembali lagi ke PPT-nya untuk membahas mengenai hasil analisis yang telah saya lakukan. Kemudian ini hasil analisisnya. Nah, di sini kita lebih terfokus pada ANOVA-nya. Di sini H0-nya akan kita terima jika sig2 tailed-nya lebih dari alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, dari hasil uji F pada tabel ANOVA ini ditunjukkan bahwa 7,412 dengan nilai signifikannya adalah 0,013. Ini artinya adalah kurang dari alfa, sehingga H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya ketiga kelompok tes tersebut memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, karena rata-ratanya berbeda, maka dilanjutkan dengan uji yang namanya LSD tadi untuk mengetahui sejauh manakah model yang diberikan itu nilai skornya yang paling berbeda, yang bagian mana. Nah, kita ambil yang bagian tabel LSD-nya. Ini analisisnya yang pertama, nilai signifikan model 2 dan 3, model yang pertama ini adalah C dengan 1, berlaku bolak-balik adalah sebesar 0,485. Karena di sini datanya terdiri dari 0,17, 0,05, 0,485. Karena di sini 2 dan 3 nilainya adalah 0,17 dan 0,05, sehingga 1 adalah 0,485 lebih dari alfa, sehingga H0-nya diterima, tidak terjadi perbedaan. Selanjutnya adalah nilai signifikan model 1 dan 3 adalah untuk 2. Di sini hasilnya adalah 0,05 kurang dari alfa, 0,05 kurang dari alfa, sehingga H0-nya ditolak. Selanjutnya yang ketiga adalah model 1 dan 2 untuk model yang ketiga. Karena di sini tertulis 0,05, 0,485, maka yang tidak ada adalah 0,17. Maka 0,017 adalah kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak.
Karena 2 dan 3 ditolak, yang diterima hanya untuk model yang pertama, maka model pembelajaran yang paling memberikan perbedaan rata-rata skor tesnya adalah model yang pertama. Mengapa model pertama yang menjadi paling pembeda? Karena punya rata-rata yang tertinggi di antara 2 model yang lainnya. Itu tadi pembahasan mengenai analisis varians bagian one way. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri di PPT-nya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.